Saya tidak mengenal Anda, tetapi saya yakin satu hal. Kita sama-sama sedang berperang melawan musuh umum di zaman now ini. Anda mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan pokok seperti makanan dan punya atap untuk melindungi kepalamu dari hujan. Tetapi kita sama-sama menghadapi musuh menuju hidup yang lebih baik dan bahagia yang sebenarnya tidak nyata. Musuh alami yang abstrak itu adalah kemalasan, kebosanan, kurang percaya diri, dan penundaan. Keempat musuh tersebut adalah satu dan sama, dan hanya ada satu cara untuk menghadapinya. Anda tidak malas, Anda tidak bosan, Anda tidak sedang kekurangan motivasi. Yang sedang kita dan kebanyakan orang alami adalah ketakutan. Nasihat terbaik untuk mengatasi rasa takut adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata yang menjadi slogan oleh salah satu merek sepatu terkenal. Just do it. Lakukan saja. Saya tidak termotivasi adalah pernyataan yang tidak pernah benar. Tidak termotivasi untuk apa? Bekerja? Logikanya, jika kita tidak termotivasi, maka kita akan meninggalkannya, bukan? Jika Anda membenci setiap detik hari-hari kerja Anda tidak kekurangan motivasi untuk mengganti pekerjaan Anda. Tetapi tidak Anda lakukan. Jadi, ada sesuatu yang menahan Anda. Semua tindakan manusia didorong oleh suatu jenis insentif, baik itu uang, kebahagiaan, atau kedamaian, atau kepuasan hati nurani. Motivasi Anda tidak terlihat jelas, tetapi selalu ada. Musuh Anda bukan kekurangan motivasi, tetapi tidak mau melakukan perubahan. Terlalu sulit, butuh terlalu banyak usaha, sehingga akhirnya Anda tidak pernah mencoba. Seorang teman saya, seorang wanita, lulusan S1 Psikologi, sedang melanjutkan kuliah S2 Bisnis, tetapi sebenarnya dia ingin mempelajari fashion dan meluncurkan produk-produk fashion hasil kreativitasnya. Singkatnya, dia adalah seseorang yang menarik. Suatu hari dia mengajak saya ke kafe. Ketika saya bertanya, ada apa? Dia menjawab dengan kalimat yang paling bohong di dunia. Saya sedang bosan. Mengapa saya bilang dia berbohong? Karena perasaan bosan itu tidak ada. Tidak ada alasan untuk itu. Kita hanya berpura-pura sedang jenuh atau bosan supaya bisa terus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak berarti. Beranikan diri untuk melewati pintu kebosanan. Seorang ilmuwan dan matematikawan besar Blaise Pascal mengatakan, semua masalah umat manusia berasal dari ketidakmampuan untuk duduk diam sendirian di kamarnya. Anda tidak bosan, Anda hanya takut kesepian dengan pikiran Anda sendiri. Kemalasan adalah kambing hitam yang dibuat semua orang karena ingin memanfaatkan kebosanan atau kejenuhan. Anda tidak jenuh, tetapi membosankan. Karena sebenarnya, Anda bisa menyalurkannya ke hobi Anda atau pergi ke tempat fitness. Sehingga ini juga bohong. Kemalasan seperti kejenuhan sebenarnya tidak ada. Seorang profesor psikologi Devon Price menjelaskan, tidak ada seorang pun yang ingin merasa tidak mampu, apatis, atau tidak efektif. Ketika Anda melihat seseorang bertindak atau tidak bertindak, dan hanya melihat kemalasan, Anda kehilangan kunci detailnya. Ketika kebosanan atau sabotase diri muncul, pasti ada sesuatu yang lain, yaitu kekurangan percaya diri dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada pembatas yang tidak terlihat di dalam kepala yang membuat Anda tersandung, bahkan ketika Anda belum melangkah. Kemalasan, kejenuhan, dan penundaan adalah gejala dari penyakit yang sama. Suatu hari terjadi kebakaran hebat di sebuah ruko karena pertolongan yang belum juga datang. Akhirnya seseorang di lantai 2 meloncat ke bawah. Dia tetap hidup, tetapi kakinya patah. Sangat jelas, meloncat bukanlah tindakan bijaksana di kondisi normal. Tetapi dia berani melakukannya, karena itulah kekuatan dari rasa takut. Bisa membuat Anda melakukan hal yang tidak terbayangkan. Cerita di atas adalah situasi nyata. Tetapi pernahkah Anda berpikir untuk menggunakan kekuatan dan keberanian super ini ke lingkungan pikiran Anda sendiri? Memanfaatkan keberanian bertenaga besar tersebut untuk kebaikan kita sendiri. Meracik tenaga ini untuk menghadapi kemalasan dan kejenuhan. Kebanyakan orang tidak berani mencoba meloncat dari lantai 2. Mereka memilih diam dan pasrah hingga mereka malah bermain HP di pinggir jalan, menunda-nunda pekerjaan berdeadline dengan menonton TV, atau bahkan ikut panas dalam debat bodoh di sosial media. Saat kita kaget dan takut terhadap sesuatu, kita malah memilih mengobati rasa takut dengan cara yang salah. Kita lanjutkan di bagian kedua untuk bagaimana menerapkan lakukan saja untuk melakukan musuh abstrak kita tersebut. Mudah-mudahan Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selalu positif, selalu bahagia. Esok akan lebih baik.